Pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat struktur organisasi di Microsoft Word pada sebuah instansi. Selamat datang di channel Cara Jago. Oke, kita langsung saja mulai masuk pada Microsoft Word. Kita buka Start, pilih Microsoft Word. Di sini saya menggunakan Microsoft Word 2019. Secara tampilan pada prinsipnya menu-menunya tidak asing, jadi tinggal pemirsa bisa menyesuaikan. Yang pertama kita sesuaikan terlebih dahulu untuk ukurannya. Kita buka di layout, kemudian ukuran kertasnya. Di sini saya menggunakan ukuran A4. Kemudian karena model strukturnya kita perlu agak lebar, orientasi kertasnya saya sesuaikan menjadi landscape. Namun pemirsa semuanya tinggal menyesuaikan apakah perlu merubah atau tidak. Ini termasuk size-nya ataupun termasuk model kertasnya nanti posisinya portrait ataupun landscape. Oke, sebelum memulai biasanya saya menggunakan no spasi ya. Jadi kita kembali ke home. Saya akan mencoba mencontohkan. Nah, ini tampilan yang normal di Office ketika kita tanpa menyeting akan ada spasi. Namun akan saya contohkan ini saat yang saya gunakan ini pakai no spasi. Nah, jadi ada perbedaan dari yang normal sama yang tidak tanpa spasi. Berikutnya akan saya hapus, kemudian pilih rata tengah dan kita ketikkan sesuai rencana struktur organisasi sekolah sejahtera Indonesia. Ya, kita pilih yang no spasi, kemudian kita pilih yang rata tengah. Untuk font di awal karena ini judul jadi kita pilih bold, dan ukuran fontnya kita naikkan jadi 16. Yang bawah kita sesuaikan kembali pada ukuran yang normal. Oke, kita mulai untuk membuat struktur organisasi. Sebetulnya kita bisa menekan menu insert, menggunakan di yang sudah ada bawaan. Kita pilih menu insert, kemudian kita memilih yang smart art. Nah, di sini kita pilih hierarki. Nah, di sini sudah banyak menu-menu yang sudah tampil sebenarnya dari bawaan Microsoft Office. Namun menurut saya ini karena sudah disesuaikan dengan Office, untuk memodifikasinya itu terkadang agak susah. Jadi saya akan menggunakan cara yang manual untuk membuat struktur organisasi. Oke, untuk membuat kotaknya kita gunakan insert ya. Ini sudah di posisi insert, kita pilih yang text box. Nah, kita pilih text box, kita pilih yang simple text. Oke, kita pilih simple text, kemudian kita hapus posisi dari teks yang berada di dalam dan kita sesuaikan. Seperti di awal kembali, kita kembali ke home,
pilih yang no spasi. Jadi supaya nanti ketika kita mengetik tidak terlalu banyak space yang terbuang untuk menyesuaikan dari kertas yang ada. Kemudian mulai dari rata tengah terlebih dahulu. Jadi selalu karena harus simetris kanan dan kirinya, kita pilih rata tengah. Jadi tadi klik rata tengah atau center. Supaya garisnya tebal, kita bisa menggunakan menu format dan pilih sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini kita pilih format, kemudian pilih shape outline. Kita pilih weight. Saya akan menggunakan ukuran yang 1,5. Untuk pemirsa di rumah bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan. Nah, di sini ada perbedaan dari yang tadi, jadi lebih garisnya lebih tegas. Ini agak saya kecilkan sedikit supaya sudah bisa dipindah-pindah. Jadi ini tampilan standar dari penggunaan pembuatan yang manual. Jadi yang selanjutnya langsung ketikkan, misal di sini penanggung jawab, kemudian kita cetak tebal, kembali ke home. Oke, penanggung jawab. Karena ini posisinya rata tengah, jadi dia sudah menyesuaikan. Untuk membuat kotak kembali di bawahnya, kita biasanya seperti tadi harus memilih insert text box lagi, tapi kita tidak usah. Kita bisa menggunakan menu klik kanan, copy, kemudian klik kanan kembali, kita gunakan paste. Ini bisa, tapi saya akan menggunakan cara yang lain dengan cara drag, kemudian kita pilih CTRL dan dragnya kita lepas. Nah, ini sudah akan menjadi kolom yang sama, kita sesuaikan. Nah, tinggal kita ganti tulisan yang di bawah tadi dengan misal nama kepala sekolah. Ya, ini posisinya sudah awal, jadi dua kolom sudah ada nama penanggung jawab, kemudian nama kepala sekolah. Ini bisa disesuaikan nanti saat pemirsa membuat sesuai dengan perusahaan atau instansinya masing-masing. Di sini saya akan menambahkan ini penggunaan untuk semisal lebih khusus lab komputer. Oke, lanjut. Ini karena posisinya masih terpisah, supaya tidak terpisah kita bisa banyak cara ya. Salah satunya semisal kita memilih dengan home, kemudian select object, ini bisa. Nah, tinggal klik kanan, group, atau dengan cara yang lain kita memilih select kotak yang pertama, kemudian kita pilih CTRL ataupun shift. Nah, ini saya memilih posisi shift, kemudian saya mencoba memilih CTRL. Nah, sama hasilnya. Jadi tinggal pemirsa menyesuaikan paling nyaman yang mana, kemudian kita pilih grouping dan kita pilih group. Jadi ini sudah jadi satu. Nanti penyelesaiannya tinggal tarik kolomnya seperti tadi, kemudian pilih di drag, kemudian pilih CTRL. Jadi supaya memudahkan saat kita menggeser dalam satu text box. Kita coba, ini kita geser, kemudian pilih CTRL, kemudian kita lepas dragnya. Nah, di
sini sudah bisa tercopy persis dari yang di atasnya tadi, dan kita pilih kepala lab ini ya, kita ganti namanya di kepala lab. Ini nama kepala. Oke, sudah. Kemudian kita buat garis untuk menggabungkan dari kolom 1 ke kolom rootnya, membuat garis. Ya, di sini kita pilih insert, kemudian save, dan kita pilih line. Nah, supaya ini kan kita contohkan, kalau nariknya kita tidak bisa akurat, ini kan bisa hasilnya miring. Supaya tidak jadi miring, kita pilih dengan cara insert, save, kemudian line, kita tekan shift. Nah, hasilnya sudah terlihat lurus. Kemudian kita sesuaikan supaya garisnya ukurannya sama seperti tadi, kita pilih save, outline, kemudian width, kita pilih kembali 1,5. Nah, besar garisnya sudah sama, 1,5. Oke, kita lanjutkan. Kita pilih kembali ke pengurusan dari struktur organisasi berikutnya, yaitu ada, kita pilih lagi, tarik, kemudian kita lepas dragnya, sudah tercopy kembali. Di sini ada sekretaris. Ya, ini nama sekretarisnya. Supaya posisinya tidak nanti terlalu memanjang, kita sesuaikan. Kita coba geser ke kiri. Ini bisa dengan mouse pelan-pelan. Ini saya menggunakan mouse, atau saya coba kembali dengan keyboard yang pada arah yang di keyboard, kanan kiri atas bawah itu kita coba dengan yang kiri. Nah, ini lebih semut, bisa terlihat pergerakannya dengan sangat rapi. Oke, ini coba seperti ini sekretaris. Kemudian posisi bendara kita pilih lagi. Oke, kita drag, kita geser kanan, lepas dragnya. Oke, bendahara. Nama bendahara, dan kita kasih lagi garis, insert, save, line, kita kasih garis. Oke, dan kembali kita sesuaikan, pilih save, outline, width 1,5. Oke, garis kita buat lurus. Ya, ini secara sederhana dari pengurus intinya sudah. Kemudian kita lanjut kepada koordinator pelaksana. Kita drag lagi, lepas, koordinator pelaksana. Terus ini saya ganti juga nama koordinator, karena ini harus garis lurus ke bawah. Kita bisa menyesuaikan dari yang tadi, kita rubah atau kita tarik ke bawah, klik, kemudian
pastikan berubah menjadi plus, kita sesuaikan dan tarik ke bawah. Nah, sudah menyambung. Di bawahnya koordinator pelaksana ada semisal maintenance, guru komputer dan pembantu umum, kita buat lagi. Ada cara yang lain dari selain yang itu tadi, bisa juga dengan kontrol D. Nah, ini salah satu ketika kita perlu cepat bisa langsung tinggal geser. Ya, kita coba lagi kontrol D. Dia terus langsung menduplikasi. Kita sesuaikan. Kemudian kembali kontrol D. Kita geser kembali. Nah, di sini sudah langsung cepat, namun perlu penyesuaian supaya lebih presisi. Kita tinggal ganti, misal di sini maintenance, nama kemudian di sini kita rubah misal guru komputer, nama guru komputer, kemudian di sini ada pembantu umum. Pembantu umum. Kemudian garisnya seperti tadi kita buat kembali ke insert, save, kita pilih line, kita buat garisnya. Kita pilih lagi, insert, line, kita duplikat dari yang sudah ada. Misal di sini tadi sudah ada garis yang panjang, kita bisa drag atau bisa drag CTRL dilepas, kemudian atau bisa di CTRL kemudian huruf D ya. Kita bisa geser, kita bisa sesuaikan, tinggal tarik. Nah, di sini sudah terbentuk. Yang ini tadi karena baru kita sesuaikan ukuran garisnya 1,5. Oke. Nah, ini juga kita bisa menyesuaikan dari yang sudah ada, kita duplikat CTRL huruf D ya, kemudian kita sesuaikan. Nah, kurang 1, CTRL huruf D, kita sesuaikan, pastikan di garis, kita sesuaikan. Oke. Satu lagi ini bisa kita rubah penggunaan garisnya menjadi putus-putus bagaimana? Kita kembali pilih, kemudian ke format seperti tadi, shape outline. Nah, di sini kita bisa memilih model putus-putusnya seperti apa. Nah, seperti ini. Kurang lebihnya seperti ini untuk pembuatan struktur organisasi manual. Walaupun dari setiap kolomnya kita pun juga bisa membuat tampilan yang lebih. Nah, contoh seperti ini. Ini kita ke format, kemudian pilih shape style. Jadi ini tambahan untuk pemirsa, mungkin nanti bisa disesuaikan, tapi saya mencontohkan untuk lebih hal yang sederhana karena
secara prinsip tersampaikan apa dari isi struktur organisasi di instansi yang akan dibuat. Oke, kemudian ketika nanti akan menggeser, semisal ada yang perlu disesuaikan, dan seperti tadi ketika kita memilih satu pilihan grup supaya jadi satu, kita pilih home, kemudian pilih select object. Nah, di sini kita bisa tarik objek semuanya. Oke, sudah terpilih semuanya, klik kanan, kita pilih grouping, kemudian pilih grup. Nah, kita coba pilih apakah semua sudah. Oh, sudah ya, ini sudah terpilih semuanya. Jadi secara jelas struktur organisasi sudah terbuat, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan dari pemirsa semuanya, apakah modelnya potret, landscape, ataupun dengan model menu yang berbeda, tampilan yang lebih berwarna ataupun sederhana. Demikian, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share, like, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di channel Cara Jago pada video bermanfaat lainnya. Terima kasih.